warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahmanur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Abah Haji Agung beserta keluarga, para karyawan, para jamaah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersama-sama memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu di majelis yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita senantiasa diberikan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita, suri tauladan bagi umatnya yang mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niat sesuai dengan hajat kita masing-masing kepada Allah yang hari ini, yang saat ini, jika ada yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian sakit, mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini jika ada yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibahnya ini segera diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini jika ada yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesusahan-kesusahan hidup, mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah ini kesusahan hidupnya segera diganti dengan kenikmatan, dengan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semua hajat yang baik kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 88, hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. An Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shalatas subhi. Hadis dari sahabat Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bahwasanya ia Yazid bin Al-Aswad sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salat as-subhi, yaitu salat subuh. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan huwa birajulaini lam yusalliya fada'a bihima. Ketika Rasulullah selesai sholat, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang tidak sholat bersama dengan Rasulullah. Maka keduanya ini kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Ketika sholat berjamaah itu ada dua orang laki-laki yang ada di belakang yang tidak ikut sholat, dan ini rupanya diketahui oleh Rasulullah. Bisa jadi dua orang ini ketika Nabi dan sahabat-sahabat sedang berjamaah itu ngobrol berdua di belakang, sehingga obrolannya ini didengar oleh Rasulullah. Maka kemudian faji abihima tar'udu faraisuhuma. Ketika keduanya dipanggil oleh Rasulullah ini, keduanya kaget dan datang kepada Rasulullah ini dengan badan yang gemetar karena takut. Ini menunjukkan wibawanya Rasulullah ya di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kedua orang laki-laki itu dipanggil, "Hei sahabat, dua orang tadi yang tidak ikut sholat bersamaku, silakan ke sini." Keduanya datang itu dengan gemetar, dengan takut. Maka ketika berhadapan dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya, faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Wahai sahabat, apa yang menyebabkan kalian berdua tidak ikut sholat bersama kami? Ini sholat subuh, nggak sholat subuh berjamaah di masjid, kok datang di masjid. Ini bisa jadi karena memang sengaja tidak ikut sholat bersama Rasulullah, tapi ingin ikut pengajian bersama Rasulullah. Karena kebiasaan Rasulullah ini setelah selesai sholat itu pasti mengadakan pengajian bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Ditanya dua orang ini, "Hai kalian berdua, apa yang menyebabkan kalian berdua ini tidak ikut sholat bersama dengan kami?" Maka qala, keduanya menjawab, "Qad shallaina fi rihalina." Begini Rasulullah, kami tadi itu sudah sholat di rumah. Kami tadi sudah sholat di rumah. Maka Nabi kemudian berkata, "Fala taf'ala idza shallaituma fi rihalikuma summa adraktumal imama wa lam yusalli fasalliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilah." Ya, kalau sudah sholat di rumah kemudian kamu datang di masjid, ini jangan kemudian kamu tidak ikut sholat, jangan begitu. Meskipun kamu sudah sholat di rumah, tapi ketika kamu datang di masjid dan ternyata di masjid ini sedang didirikan sholat berjamaah, maka fasolliya ma'ahu, sholatlah kamu bersama dengan imam dengan sholat berjamaah itu. Fa innaha lakuma nafilah, maka sholat yang kamu kerjakan yang kedua kalinya itu akan menjadi sholat sunnah bagi kamu, akan menjadi tambahan pahala bagi kamu. Rawahu Ahmad wal lafdzu lahu wa salasah wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lafaz hadisnya ini juga dari Imam Ahmad, kemudian juga diriwayatkan dari Imam at-Tirmidzi, juga diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh Imam at-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin hadirat, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Ini kadang-kadang terjadi, ya, kadang-kadang terjadi dan kita mengalami. Misalnya kita diundang di masjid mengadakan pengajian, misalnya peringatan Maulid Nabi atau peringatan Isra Mi'raj. Waktunya setelah sholat Isya. Ternyata setelah sholat Isya-nya ini agak molor, ya, karena mungkin persiapan sehingga sholat Isya-nya ini agak molor.
kita yang diundang ini bisa jadi tergesa-gesa. Ini saya sering begitu, tergesa-gesa dari rumah, misalnya sholat sendiri tidak ikut jamaah, sehingga kemudian setelah sholat sendiri itu kita berangkat ya memenuhi undangan acara di masjid. Ternyata setelah kita datang di masjid ini baru dilaksanakan sholat berjamaah. Maka yang benar ketika kita datang di masjid dan di masjid itu baru dilaksanakan sholat berjamaah, kita disunnahkan untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid itu meskipun kita sudah sholat di rumah. Maka sholat yang kita kerjakan di rumah itu menggugurkan kewajiban, sedangkan sholat berjamaah yang kita laksanakan di masjid itu sebagai pahala tambahan. Jadi dapat pahala tambahan. Dalam hal ini para ulama, khususnya Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pertama, jika kita di rumah tadi itu sholatnya tidak sholat berjamaah, itu yang pertama. Jika kita di rumah sholatnya ini sholat berjamaah, maka jamaah yang kedua itu sudah tidak dianjurkan. Jadi sholat yang kedua itu sudah tidak dianjurkan, karena sholat yang pertama itu sudah kita kerjakan dengan berjamaah. Yang kedua, ada kalanya sholat yang kita kerjakan itu berjamaah, misalnya berjamaah, tapi ketika datang di masjid ini ada orang yang belum sholat berjamaah, sudah ketinggalan sholat berjamaah di masjid, dia tidak punya teman untuk sholat berjamaah, itu disunnahkan mengajak orang ya untuk sholat berjamaah. Meskipun yang diajak ini sudah sholat, bahkan sudah sholat berjamaah, dan yang diajak ini hendaknya menerima, ya, meskipun juga berat. Selesai sholat jamaah, sampean selesai sholat berjamaah, setelah salam ada orang datang ketinggalan jamaah sendiri, nggak ada temannya, tolah-toleh, nggak ada temannya, sampean diminta, Mas tolong temani saya jamaah. Saya yakin sampean nggak mau. Alasannya, saya tadi sudah sholat jamaah Pak, maaf Pak ya. Pasti begitu ya. Padahal kalau sampean menemani sholat berjamaah, sampean sebagai makmum, dia sebagai imam hanya menemani agar dia bisa sholat berjamaah, maka sampean akan mendapatkan pahala 2 kali. Ya, sholat akan mendapatkan pahala 2 kali, yang pertama dan pahala yang kedua. Ya. Hanya saja pahala ini sekali lagi pahala itu tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau yang dijanjikan itu pahala itu banyak orang tidak tertarik. Banyak orang tidak tertarik karena tidak kelihatan. Misalnya sampean diminta untuk menemani sholat jamaah, adik tolong temani saya jamaah ya, nanti ini ada uang 100.000, silakan nanti ya, diambil, pasti langsung diterima. Oh ya Pak, ya langsung diterima, apalagi 250.000 apalagi 500.000. Ini menunjukkan bahwa nilai pahala dalam diri kita ini masih tidak lebih berharga dibanding dengan nilai materi. Padahal nilai pahala yang dijanjikan oleh Allah itu jauh lebih bernilai daripada nilai materi yang kita sebutkan tadi itu, apalagi hanya 200.000, apalagi hanya 100.000. Sholat berjamaah subuh yang sudah pernah kita jelaskan itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi tidak hanya lebih baik daripada uang 200.000, tidak hanya lebih baik daripada uang 100.000, tapi lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ini mudah-mudahan dengan sering mendengarkan pengajian-pengajian seperti ini,
keyakinan kita terhadap akhirat itu lebih baik daripada keyakinan kita terhadap dunia. Allahumma amin. Harus begitu. Orang Islam itu imannya sempurna jika keyakinan terhadap akhirat itu lebih besar daripada keyakinan terhadap dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya terangkan bahwa sholat ini adalah panggilannya Allah, dan Allah memanggil hambanya untuk sholat itu tidak gratis. Allah memanggil sholat hambanya ini tidak gratis, dijanjikan pahala oleh Allah. Sama dengan karyawan di sini dipanggil oleh Abah Agung misalnya untuk kerja di sini, itu juga tidak gratis. Dek, zaman mau kerja di rumah, di pabrik saya? Ya, mau. Mau karena jangankan diminta, enggak diminta saja banyak yang minta kok, ya. Enggak diminta saja banyak yang minta, ya. Masukkan lamaran, minta supaya bisa kerja di sini. Apalagi diminta, pasti bayarannya lebih besar, ya. Halo. Wong enggak diminta saja dibayari, digaji, apalagi kalau diminta. Beda dengan Abah Agung yang minta, dengan yang karyawan yang minta, pasti akan lebih banyak gaji yang diberikan oleh Abah Agung jika Abah Agung yang minta dibanding dengan karyawannya yang minta. Sholat ini yang manggil itu Allah. Sholat itu yang manggil Allah. Muadzin itu hanya wakilnya Allah. Yang manggil sebenarnya itu adalah Allah. Kalau dipanggil oleh Abah Haji Agung saja kita bergegas untuk memenuhi panggilannya, semestinya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lebih bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tanya berapa pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ini tidak ada orang yang mampu menandingi, ya, pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya, ya. Siapapun orang itu, tidak akan ada yang menandingi, tidak akan ada orang yang bisa menandingi. Nah itu, ini yang harus semakin sempurna iman seseorang, maka semakin besar keyakinannya terhadap akhirat. Jadi wabil akhiratihum yuqinun, terhadap akhirat mereka itu betul-betul yakin, betul-betul yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menjelaskan tentang adab ketika seseorang ini datang di masjid dan kemudian di masjid ini sudah dilaksanakan sholat berjamaah. Kalau misalnya kita ini sudah sholat di rumah, tapi sholat di rumahnya ini tidak berjamaah, maka kita disunnahkan untuk mengikuti sholat berjamaah bersama-sama di masjid yang sedang dikerjakan itu. Sholat yang pertama itu hukumnya wajib dan menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua itu hukumnya sunnah dan akan mendapatkan tambahan pahala sunnah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang disebutkan di dalam hadis ini. Baik, kita lanjutkan ke hadis nomor 6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Yang pernah saya sampaikan ketika ada tanya jawab, bagaimana jika dalam sholat berjamaah itu misalnya terjadi kekeliruan dalam sholat yang dilakukan oleh imam, makmum ini bersikap seperti apa? Maka dalam hadis ini innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan imam adalah untuk diikuti. Liyutamma bih, ini juga cara kita bermakmum dalam sholat berjamaah, dijelaskan di dalam hadis ini. Bagaimana caranya?
fa idza kabbara fakabbiru, jika imam bertakbir maka makmum mulai ikuti bertakbir. Itu namanya makmum. Jangan takbir dulu sebelum imam takbir, atau menyamai, membarengi. Yang barengi imam takbir Allah, makmumnya ikut Allah. Jangan. Jadi mengikuti, namanya mengikuti. Ya imamnya dulu baru kemudian makmumnya. Kalau barengi, menyamai, itu namanya bukan mengikuti. Apalagi mendahului imam, itu namanya bukan mengikuti, wong mendahului. Itu jenenge nonton imam, makmum kok nonton imam. Nah, ya, itu tidak benar. Bahkan para ulama sepakat kalau sampai makmum ini mendahului imam, apalagi mendahuluinya ini ketika takbiratul ihram, maka sholatnya batal, bukan tidak sah, bukan tidak mendapatkan pahala jamaah, tapi sholatnya batal. Itu kalau mendahuluinya pada takbiratul ihram atau mendahului pada saat salam. Mendahului pada saat salam itu tidak boleh. Wala tukabbiru hatta yukabbiru, janganlah kalian bertakbir sampai imam ini bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, dan jika imam itu rukuk maka kemudian rukuklah kalian. Jadi ketika imam rukuk baru ikuti rukuk. Jangan rukuk dulu sebelum imam rukuk. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dibaca itu biasanya ada doa setelah membaca Al-Qur'an. Seperti surat surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah itu. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Setelah selesai ayat ini biasanya ada doanya apa? Rabbi hasibni hisaban yasiro. Wahai Tuhanku, hisablah saya nanti di akhirat itu dengan hisab yang ringan. Itu arti doa tersebut. Nah, makmum nggak melihat imam atau tidak mendengar imam, jadi yang didengar hanya ayatnya tadi, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Makmum langsung rukuk padahal imamnya belum rukuk. Nah, itu kalau selain takbiratul ihram dan selain salam, ini kalau sampai mendahului imam, itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i hukumnya makruh, jadi tidak sampai membatalkan sholat. Sampai membatalkan sholat itu jika mendahului satu rukun, mendahului satu rukun. Sudah rukuk, imam masih berdiri, kemudian makmum ini bangun dan ternyata imam baru rukuk. Imam baru rukuk, makmum sudah bangun dari ruku. Ini imame sing ndi? Ya, ini imame sing ndi? Ini biasanya di tempat saya, loh. Ibu-ibu itu sering begitu. Di tempat saya di musola. Ini saya ingatkan. Jadi memang kadang wong di musola itu memang imamnya kan ganti-ganti ya. Di musola saya itu saya yang istiqomah itu sholat subuh. Yang lain itu sudah ada jadwalnya. Dan imam ini macam-macam, enek imam sing cepet, enek imam sing suwe, enek imam yang lama. Imam yang lama ini yang kadang-kadang ini didahului oleh makmum karena biasa dengan imam yang cepat. Nih hati-hati. Jadi kalau makmum itu harus bisa mengikuti iramanya imam. Jadi kalau tidak tahu, ya jangan kemudian mengira-ngira. Pokoknya didengarkan saja. Atau yang repot lagi, ini imam juga begitu. Kadang-kadang salahnya bukan salahnya makmum, tapi salahnya imam. Nek baca Quran atau baca bacaan itu pelan. Jadi imam mocone pelan, nggak kerungu sama sekali. Do imamane nggak enek mike, imame nek moco gak kena dirungokno, ya. Makmume rukuk, imame rukuk, jadi makmume nggak ngerti, atau makmumnya rukuk, imamnya padahal belum rukuk. Ini karena gara-gara imami mocone iri, suaranya nggak terdengar, bisa jadi seperti itu.
Nah, kalau sudah seperti itu ya yang salah imamnya bukan makmumnya. Tapi kalau imam suaranya sudah keras, ini hendaknya makmum ini betul-betul diperhatikan jangan sampai mendahului imam, dan apabila mendahului imamnya ini sampai satu rukun maka sholatnya menjadi batal. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Dan jika imam itu mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Hadis ini dipahami beberapa pemahaman oleh para ulama. Ini ada yang berpendapat ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, itu makmum tidak perlu menirukan kata sami Allahu liman hamidah, tapi makmum ini langsung membaca Rabbana walakal hamdu. Tapi ada pendapat yang mengatakan imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga ikut membaca sami Allahu liman hamidah, dan setelah itu kedua-duanya imam dan makmum itu membaca Rabbana walakal hamdu. Jadi dua-duanya sama-sama membaca seperti itu. Doa itu sama-sama dibaca oleh imam dan oleh makmum. Tapi meskipun berbeda-beda ya, karena ini pendapat-pendapat yang seperti ini ya diperbolehkan di dalam agama, itu diperbolehkan. Jadi tidak perlu saling menyalahkan. Jadi karena ini hanya beda pemahaman terhadap dalil saja. Kalau dalilnya sama, yang beda pemahamannya, dan itu diperbolehkan, maka makmum ini paling enak, karena makmum itu kewajibannya hanya mengikuti imam ya, karena makmum itu mengikuti imam. Jadi dalil inilah yang kemudian dipakai oleh pendapat yang mengatakan bahwa makmum juga mengikuti membaca sami Allahu liman hamidah, karena makmum itu mengikuti imam. Tetapi yang mengatakan bahwa makmum tidak perlu mengatakan sami Allahu liman hamidah, tapi langsung Rabbana walakal hamdu, itu juga dari hadis ini juga di situ disebutkan faqulu Rabbana walakal hamdu. Jadi pendapat-pendapat yang berbeda-berbeda seperti ini dalam masalah fikih atau hukum itu bukan satu hal yang asing ya, tapi hampir semua masalah dalam hukum ya ini pasti ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tapi perbedaan pendapat itu tidak pada masalah-masalah yang pokok, tapi masalah-masalah yang disebut dengan masalah cabang, dan itu tidak menjadi masalah adanya perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda. Begitu juga ketika imam sujud, maka ikutilah sujud, dan jangan sujud sebelum imam sujud. Jadi semuanya disebutkan ya seperti itu cara menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Jangan mendahului imam. Menyamai juga tidak boleh. Nah, ini antara menyamai dengan mendahului. Kalau menyamai barengi itu hukumnya makruh, tapi kalau mendahului itu hukumnya haram, dan haram itu ada yang membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat mendahului takbiratul ihram, mendahului salam, atau mendahului sebanyak satu rukun dalam sholat. Tapi yang tidak, yang selain itu mendahului itu hanya haram hukumnya, berdosa mendahului, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Maka sebaiknya tidak mendahului, tapi mengikuti ya, mengikuti. Biarkan imam dulu, baru kemudian kita sebagai makmum mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam itu.
Wa idza shalla qa'iman fashallu qiyaman. Jika salatnya imam itu berdiri, maka ikutilah salat dengan berdiri. Wa idza shalla qa'idan, dan jika imam salat dengan duduk, fashallu qu'udan ajmain, maka salatlah kalian semuanya dengan duduk. Untuk yang terakhir ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling benar adalah imam itu jika memang betul-betul tidak bisa berdiri dan dia adalah satu-satunya yang bisa menjadi imam, maka imam boleh menjadi imam dengan duduk, tapi makmum tetap mengikuti imam itu dengan berdiri, tidak dengan duduk, ya, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan, ya, maka imam dicarikan atau disiapkan yang bisa berdiri, ya, imam yang bisa berdiri. Itu nanti di belakang ada hadis antara sahabat Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan ke hadis nomor 7. Hadis nomor 7, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran, melihat beberapa sahabatnya dalam sholat berjamaah ini ada di belakang. Jadi barisannya ini milih barisan yang belakang. Biasanya dalam sholat Jumat itu royoan di belakang, karena setelah selesai sholat Jumat langsung bisa pulang, ya, langsung bisa keluar masjid. Yang datang duluan ini nggak bisa keluar sebelum semuanya keluar. Biasanya kalau sholat Jumat itu yang datang duluan malah pulangnya mesti belakangan, tapi yang datang belakangan pulangnya pasti duluan. Biasanya royoan di belakang. Pinek kundangan royoan nduk ngarep. Nek dum-duman dhuwit royoan nduk ngarep. Tapi nek jamaah royoan nang mburi, ya. Ini harus kita perbaiki, ya, harus kita perbaiki. Jadi iman kita ini. Nabi melihat beberapa sahabatnya sholat jamaah ini di belakang. Kemudian faqala taqaddamu fa'tammu bi. Maju. Kalian maju. Seperti Mas Arif tadi ketika sampean mau ngaji tadi itu ada di belakang disuruh maju, dirapatkan barisannya. Kalau kita meniru sahabat-sahabat Nabi ketika ngaji seperti ini, itu duduknya itu enggak ada renggangnya sama sekali. Itu duduknya para sahabat ketika mengikuti pengajian bersama dengan Rasulullah. Bahkan digambarkan ketika misalnya ada daun yang jatuh, itu pasti akan jatuh di pundak-pundak para sahabat, nggak akan jatuh di tempat duduk mereka karena saking rapatnya duduk mereka. Nah, itu duduknya para sahabat ketika ngaji bersama dengan Rasulullah. Awake dhewe jek gurung iso niru. Awake dhewe gurung iso niru. Senengane nduk nguri. Ya senengane gak gelem jadi satu, ya. Kata Nabi, taqaddamu fa'tammu bi, majulah kamu di belakangku, kemudian ikutilah aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah orang yang di belakangnya itu mengikuti yang di depannya. Artinya dalam sholat berjamaah itu, ini imam ini diikuti oleh baris yang paling depan. Terutama baris yang paling depan yang berada di belakangnya persis. Kalau yang di samping, apalagi sampingnya jauh, itu kan nggak kelihatan imam. Apalagi di Masjidil Haram, apalagi di Masjid Nabawi juga nggak kelihatan. Itu cara makmumnya bagaimana? Cara makmumnya adalah bersambung. Jadi orang yang ada di depan ini imam, ini makmumnya banyak, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Itu yang menjadi imam di depan ini akan diikuti oleh makmum yang di belakangnya ini. Lah yang di belakangnya ini akan menjadi imam bagi yang di belakangnya lagi sampai seterusnya. Maka mestinya dalam sholat berjamaah itu sujud atau ruku atau bangun dari ruku, bangun dari sujud,
Dan gerakan-gerakan sholat itu akan terjadi gerakan yang sangat indah sekali, karena dari depan ke belakang terus begitu. Jadi begini, jadi ketika imam ruku, di belakangnya ikut ruku, di belakangnya lagi nyambung terus begitu. Ini cara bermakmum bagi makmum yang tidak melihat imam, jadi atau tidak mendengar suaranya imam. Tapi untuk sekarang ini ya, ini meskipun tempatnya sangat luas, tapi imam sudah diberi pengeras suara, sehingga dimanapun tempatnya di Masjidil Haram itu, meskipun tempatnya sangat luas, di atas juga ada, tapi bisa mendengarkan suaranya imam. Oleh karena itu makmum harus berpedoman pada suaranya imam itu, atau melihatnya, ini melihat orang yang ada di depannya yang sambung sampai kepada imam yang paling depan itu. Begitu. Jadi tidak boleh mendahului imam ya dalam sholat berjamaah tadi itu. Dan urut-urutannya seperti itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi mengingatkan sahabat yang ada di belakang untuk maju di depan, di shaf yang paling depan itu, Nabi memberitahukan keutamaan shaf yang ada di depan itu. Memberitahukan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ahli shaffil awwali. Diberitahukan oleh Nabi, hei para sahabat, kamu itu kalau sholat berjamaah ada di shaf yang paling depan, yang dekat dengan imam, itu kamu akan mendapatkan pahala sholat berjamaah, dan ada tambahan pahala lagi, yaitu Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ahli shafil awal. Mereka, kalau Allah itu bersolawat itu memberi rahmat, kalau malaikat bersolawat itu malaikat memintakan ampun kepada orang itu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sholat berada di shaf yang paling depan itu di samping mendapatkan pahala sholat berjamaah yang 27 derajat yang sudah kita baca dalam pertemuan yang lalu, itu juga mendapatkan bonus, dia diberikan rahmat oleh Allah, dia juga didoakan oleh malaikat agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ada sahabat yang di belakang itu disuruh maju oleh Rasulullah, keutamaannya sangat besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain, ini dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi menyebutkan juga menggambarkan pahala itu seandainya diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah pahala bagi orang-orang yang sholat berjamaah itu ada di shaf, di barisan yang paling depan. Itu seandainya diperlihatkan, itu ada hadisnya Kanjeng Nabi, pasti orang akan berebut untuk mendapatkan barisan sholat berjamaah yang paling depan, meskipun berebutnya ini harus dengan cara berperang, katanya harus dengan cara berperang, direwangi gasaan. Bahasa Jawa ini, umpomo ganjaran baris pertama dalam sholat berjamaah itu diperlihatkan oleh Allah, itu pasti semua orang akan berebut untuk mendapatkan tempat di barisan yang pertama itu, meskipun direwangi gasaan. Iki tekku, oh gak, iki tekku, iki dhisik aku, gak gasaan wis, gasaan. Ya, sampai koyok ngono ceritanya Kanjeng Nabi, saking besarnya keutamaan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang berada di shaf yang paling depan ketika sholat berjamaah. Maka salah sebenarnya kalau ada
orang yang sholat berjamaah itu kemudian sudah di depan, tiba-tiba kemudian ada orang misalnya yang lebih tua, dia mundur. Monggo Pak jenengan mawon Pak, monggo jenengan. Ndak, royoan di belakang, royoan mempersilahkan di depan. Itu ndak benar yang seperti itu. Siapapun yang datang lebih dulu di masjid itu, dia sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan shaf yang paling depan dalam sholat berjamaah. Siapapun dia, meskipun sampean santri-santri itu, sampean sholat berjamaah, sampean sudah datang lebih dulu, sampean ada di shaf yang paling depan, ya silahkan, itu hak sampean. Kalau Abah Agung misalnya tiba-tiba datang ada di barisan yang ke-6, ya tidak apa-apa. Jangan kemudian yang depan kemudian mundur, Pak Agung disuruh ke depan. Itu hak sampean. Jadi dalam beragama itu ada kaidah begini. Al-isaru fi amril akhirati makruhun. Ngalah dalam urusan akhirat itu bukan sesuatu yang baik. Urusan akhirat itu tidak boleh ngalah. Urusan akhirat itu harus berlomba-lomba, untuk mendapatkan yang lebih dulu. Itu urusan akhirat, urusan ibadah. Tapi kalau urusan dunia, al-isaru fi amrid dunya mustahabun. Kalau dalam urusan dunia itu ngalah itu dianjurkan, ngalah itu disunnahkan, ngalah itu diperintahkan. Itu kaidahnya seperti itu. Tapi dalam prakteknya kebalik. Kebalik. Ya, ketika dalam urusan dunia misalnya dalam urusan dunia sampean diberi, ada yang diberi 100, ada yang diberi 50, ada yang diberi 20.000, ada yang diberi 10.000, ada yang diberi 5.000, ada yang diberi 2.000. Yang diberi 100 misalnya oleh temannya yang dapat 2.000 misalnya ditukar. Saya tukar uangnya ya. Mau enggak kira-kira? Enggak akan mau. Enak temen kok ijoli 2.000, duit 1 sih dijoli 2.000. Kan begitu. Padahal itu urusan dunia. Ya. Kalau urusan akhirat ini enggak boleh ngalah, ya. Harusnya begitu. Prakteknya harusnya begitu. Jadi karena semakin di depan barisan orang berjamaah itu semakin banyak pahala bonus tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi adalah dawuhnya Kanjeng Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ahli shofil awal. Baik, hadis berikutnya ini peringatan juga dalam syarah hadis ini. Wala yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullahu azza wajal. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari riwayat Imam Muslim dan hadisnya ini hadis sahih. Wala yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullahu azza wajal. Orang-orang itu banyak yang sengaja mengakhirkan sholatnya, lebih memilih shaf di belakang karena memang sengaja ingin berada di shaf yang di belakang, ya. Hatta yu'akhirahumullahu azza wajal, sehingga dengan sikap yang demikian itu Allah akan menunda pertolongannya kepada orang itu. Allah akan menunda pertolongannya kepada orang tersebut. Saya di rumah itu ada santri-santri, ya, yang namanya santri, ya. Kita masih berusaha untuk mendidik, kita masih berusaha untuk membimbing. Berkali-kali saya menyampaikan, anak-anak semuanya kalau sudah dengar azan, ini semuanya sudah harus menuju ke musola untuk sholat berjamaah. Jangan sampai ketika sudah mendengar azan itu yang masih ngobrol tetap ngobrol, yang masih tidur tetap tidur,
yang masih mencuci baju tetap mencuci baju. Itu sudah berkali-kali saya ingatkan. Tapi ya kadang-kadang masih ada saja ketika sudah adzan itu masih bulet. Jadi di kamar ada yang bulet, di kamar mandi sampai komat kadang-kadang ya masih belum berusaha untuk segera datang mengikuti sholat berjamaah. Kalau santri-santri Safinatul Huda saya kira podo ae. Saya kira podo ae. Saya nggak yakin saya. Nggak yakin. Kira-kira podo ae ya, kira podo ae. Jangankan yang di Safinatul Huda, yang di Tebuireng saja juga sama. Di Tebuireng itu sampai ada yang namanya laskar jamaah. Di Tebuireng itu ada yang namanya laskar jamaah. Laskar jamaah itu tenaga-tenaga yang disiapkan untuk mengatur sholat berjamaah, mulai dari obrak-obrak di kamar sampai dengan ketika di masjid ditoto barisane. Karena ketika sudah dia di masjid itu mereka kadang-kadang ya nggak segera menempati barisan sholat, masih kadang-kadang kejar-kejaran dengan teman-temannya, uber-uberan. Maka disitulah kemudian ada laskar masjid yang tenaga-tenaganya ini dari mahasantri Mahat Ali. Nah, di sini perlu dibuatkan laskar masjid juga, laskar jamaah juga, ya, biar nanti tidak bulat seperti itu. Padahal Nabi mengingatkan orang yang sudah mendengarkan adzan tapi dia menunda-nunda untuk memenuhi panggilan itu, maka Allah akan menunda-nunda pertolongannya kepada orang itu. La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullahu azza wajal. Ini mudah-mudahan menjadi peringatan perhatian bagi kita semuanya. Allahumma amin. Awake dhewe itu karepe nang njaluk cepet ditulungi karo Gusti Allah, tapi awake dhewe nek dipanggil karo Gusti Allah gak nang cepet-cepet memenuhi panggilan Allah. Kalau kita ingin segera diberikan pertolongan oleh Allah, maka panggilan Allah ini segera penuhi. Maka sebenarnya dalam sholat berjamaah itu solusi dari berbagai masalah kehidupan yang kita hadapi. Orang itu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup itu dilihat dari sholatnya. Halo, dilihat dari sholatnya. Orang kok sholatnya itu Masya Allah begitu perhatian, bahkan sebelum adzan misalnya sudah datang, ya, dalam sholat berjamaah, pasti hidupnya dia tidak akan mendapatkan banyak kesulitan, tidak akan mendapatkan banyak kesusahan. Karena sebelum ada kesulitan, sebelum ada kesusahan, dia sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai lihat orang-orang yang hidupnya bermasalah, ya, hidupnya bermasalah. Santri-santri sampean ini nek kepingin uripe penak, ya, kirimane lancar, ya, sangune nggak kekurangan. Coba jaga sholat jamaah sampean dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau sampean bisa menjaga sholat berjamaah dengan sebaik-baiknya, masalah sampean akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi nek sampean gak segera memenuhi panggilan Allah, jangan berharap Allah segera memberikan pertolongan kepada sampean. Ini hadis ini memberikan peringatan kepada kita semuanya agar kita tidak mengabaikan, tidak meremehkan masalah sholat, khususnya sholat berjamaah. Kita hendaknya datang di awal waktu dan hendaknya kita berusaha berada di tempat yang paling depan. Kecuali kalau kita datang tempatnya di depan sudah penuh, maka yang ada kita ini tempatnya di belakang, ya maka di belakang itulah tempat kita. Tapi kalau kita masih ada tempat yang di depan, jangan menempati tempat yang di belakang. Jadi di depan dipenuhi dulu sampai penuh, baru kemudian ya mengisi tempat yang di belakang. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang tanya, saya persilakan. Santri-santri Safinatul Huda ini pinter-pinter iki tibae. Jadi
Setelah diterangkan berarti sudah paham semuanya, karena itu tidak ada yang perlu ditanyakan. Wonten. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Nggih, matur suwun. Jadi dalam memahami ini itu memang ada yang mengatakan tidak membersamai atau tidak mendahului itu, ini menunggu imam sudah betul-betul melakukan jadi gerakan yang sudah sempurna baru kemudian makmum mengikuti. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi makmum rukuk misalnya, ketika rukuk begini baru kemudian makmum mengikuti rukuk. Ketika imam bangun sebelum berdiri, makmum itu tidak mengikuti berdiri sampai betul-betul imam ini berdiri baru kemudian makmum mengikuti berdiri. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi saya mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa yang penting tidak mendahului atau membersamai. Artinya tidak harus menunggu imam betul-betul sempurna telah melakukan rukun dalam sholat itu baru kita mengikuti. Jadi misalnya kita dengan suara kita mendengar Allahu Akbar, maka kemudian makmum baru kemudian Allahu Akbar. Tapi misalnya imam rukuk ya mengatakan Allahu Akbar, sebelum selesai Hu Akbar itu makmum mengikuti Allahu Akbar, tengah-tengah membaca Allahu Akbar itu makmum mengikuti Allahu Akbar, itu sudah tidak dikatakan membersamai apalagi dikatakan mendahului, dan itu sudah benar dalam berjamaah. Jadi bisa dua makna seperti itu. Jadi mengikuti itu mengiringi meskipun tidak menunggu imam betul-betul sempurna dalam mengerjakan rukun ya, tapi ketika sebelum mengerjakan rukun secara sempurna makmum yang di belakangnya mengikuti itu sudah diperbolehkan, dan itu sudah termasuk mengikuti gerakan-gerakan imam yang dianjurkan di dalam sholat berjamaah. Tetapi misalnya menunggu sampai sempurna itu juga diperbolehkan. Artinya sama-sama bolehnya dan sama-sama sesuai dengan tuntunan sunnah ya di dalam hadis tersebut. Ngaten napa Agung nggih. Nggih. Ada lagi yang perlu ditanya? Nggih, monggo. Ini. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ketinggalan sholat, nggih. Ketika tidak sholat wajib karena uzur, ya. Maka bolehkah kita mengajak seseorang untuk berjamaah dalam sholat berbeda kita? Oke, waalaikumsalam. Jadi yang ditanyakan ketika tidak sholat wajib karena ada uzur. Uzurnya itu ada dua. Yang pertama karena tertidur. Ya, yang kedua karena lupa. Yang pertama karena tertidur, yang kedua karena lupa. Cuma tertidur ini menjadi uzur itu dilihat tidurnya juga. Jadi kalau tidurnya misalnya sebelum waktu sholat itu tidur, bangun-bangun ternyata sudah habis waktu sholat, itu yang dinamakan uzur. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat kok ternyata tidur, kemudian kebablasan tidurnya sampai habis waktu sholat, itu dosa, bukan dikatakan uzur. Itu kalau uzurnya karena tertidur. Yang dikatakan uzur begitu, supaya nanti gak gampang no sholat ya, wis adzan tambah mapan
turu. Atau sholat isya biasanya, kalau ketinggalan sholat isya berjamaah biasanya kadang-kadang wis nanti aja, nanti malam sholat isyanya, malam kebelablasan sampai subuh baru bangun, sholat isyanya akhirnya ketinggal. Apa tidak dikerjakan? Yang kedua lupa. Lupa itu tidak salah, wong lupa ya, saking asiknya ya bekerja kemudian sampai lupa, tiba-tiba zuhur ini ya habis waktu sholatnya sampai waktu sholat asar. Nah, ketika kita mengqadha sholat kemudian kita mengajak seseorang untuk berjamaah, itu boleh apa tidak boleh? Jadi boleh. Yang masalah itu kan yang diajak itu mau apa enggak, kan gitu. Sing masalah itu yang diajak itu gelem apa ora. Makanya saya katakan tadi, ini masalah ya, sebenarnya mengajak orang sholat untuk berjamaah supaya kita mendapatkan pahala jamaah itu baik, dan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, supaya sholat yang kita kerjakan itu tidak kehilangan pahala sholat berjamaah. Tapi mengajak orang yang sudah sholat untuk kita ajak berjamaah itu yang bukan sesuatu yang mudah. Jadi boleh, tidak apa-apa. Masalahnya ya itu tadi, gelem apa ora gelem ya. Nek gelem berarti hebat ya, gelem berarti hebat, berarti imannya sudah sempurna kalau mau, karena dia akan mendapatkan pahala jamaah, tambahan pahala sholat sunnah. Nggih, matur suwun. Alhamdulillah, jadi 2 pertanyaan sudah cukup saya kira. Nanti bisa kita tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.